嘅動作發展咗瑜伽呢種運動啦。西米露。Halo para pencinta film, selamat datang di alur cerita film Budi Avianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan buatkan alur cerita film yang berjudul Myong. Film ini menceritakan tentang kaum kucing yang bertujuan untuk menginvasi bumi. Namun tidak mudah baginya, karena di bumi banyak rintangan yang harus dilalui. Film yang dirilis tahun 2017 ini disutradarai oleh Benny Chan, diperankan oleh Louis Koh, Mali, Michael Wai, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah planet yang bentuknya mirip dengan kepala kucing. Setiap harinya planet tersebut terus saja dihujani batu meteor. Para kucing merasa terancam dan akan merencanakan imigrasi di sebuah planet, yaitu planet bumi. Di dalam istana terdapat seekor pemimpin, yaitu raja para kucing di planet tersebut. Sang raja kucing memerintahkan kesatria terkuat mereka bernama Puding. Puding diperintahkan untuk menghubungi kaum kucing yang berada di bumi yang dulunya pernah diperintahkan untuk menyerbu planet bumi. Jadi sebelumnya beberapa tahun yang lalu, Raja Kucing pernah mengirim beberapa pasukan, atau disebut dengan pahlawan, untuk melakukan penyerbuan terhadap bumi. Namun seluruh pasukan dari mereka tidak ada satupun yang kembali tanpa adanya informasi. Lalu, Puding diberikan oleh Raja Kucing yaitu sebuah jimat rahasia. Ia mempunyai kekuatan yaitu mampu bertahan agar tidak lenyap atau hancur ketika berada di permukaan di bumi. Jimat itu juga mempunyai kekuatan yaitu menembakkan laser dari matanya yang dapat menghancurkan makhluk hidup dengan singkat. Lalu, Puding diberangkatkan dengan sebuah kapal angkasa. Sementara itu adegan berganti dengan seorang komentator sepak bola yang bernama Kolegu. Atau kita sebut saja dengan nama sang ayah. Karena seorang pemimpin dari keluarga kecilnya. Namun di sini, karena baru pertama kali bekerja, sang ayah terlalu gugup untuk mengomentari sebuah pertandingan. Lalu si produser semakin tidak yakin dengannya. Sang ayah meminta untuk diulang kembali. Dan yang kali ini, sang ayah ngomongnya malah terlalu cepat, sehingga para produsernya pada bengong. Lalu si produser meminta untuk pergi karena tidak puas dengannya. Karena belum putus asa, sang ayah meminta kesempatan untuk terakhir kalinya. Dan kali ini, sang ayah ngomongnya malah tambah pelan, yang membuat para produsernya pada ngakak, lalu mengusirnya. Sebelumnya sang ayah adalah pemain sepak bola internasional Hong Kong. Tepatnya sebagai kiper dan sekarang sudah pensiun. Lalu sang ayah membuka bisnis usaha, yaitu menjual barang yang mereka anggap berteknologi tinggi, namun sebenarnya adalah barang yang tidak berguna. Dan ini adalah istrinya bernama Sou, atau kita sebut saja dengan nama sang ibu, yang bekerja sebagai bintang iklan, namun selalu kebagian peran yang tidak penting. Lalu ini adalah anak pertamanya bernama Yo, yang bercita-cita sebagai sutradara terkenal. Yoho selalu merekam sesuatu yang tidak jelas lalu diunggah di media sosial, namun hasilnya tidak ada satu orang pun yang menonton videonya. Dan yang terakhir ini adalah Yoyo, anak keduanya yang kakinya bermasalah saat ia lahir. Di sekolah, Yoyo dikucilkan oleh teman-temannya karena masalah kakinya yang tidak bisa melompat maupun berlari. Sepulang sekolah, Yoyo berbaring di taman dan berdoa meminta kepada dewa, yaitu teman sejati. Dan seketika awan itu berubah menjadi kepala kucing. Lalu, adegan berganti dengan Puding yang telah hampir sampai di atmosfer bumi. Namun sayangnya Puding lupa untuk memprediksi cuaca. Kapal angsa Puding disambar petir hingga oleng, lalu jimatnya jatuh di suatu tempat. Sementara itu Puding mendarat di sebuah hutan yang berbeda jauh dengan jatuhnya jimat tersebut. Kembali lagi dengan sang ayah, yang ngomel-ngomel karena tidak diterima menjadi komentator sepak bola. Lalu sang ayah ditelepon oleh temannya bernama Lin. Lin menawarkan pekerjaan kepada sang ayah, yaitu menjaga kucing kesayangannya yang bernama Sixili. Dan jika sang ayah berhasil merawatnya,
maka sang ayah akan diberikan bayaran dengan diizinkan untuk melatih para pemain sepak bolanya. Lalu sang ayah menyetujuinya dan bernegosiasi bersama istrinya. Namun istrinya menolak karena gaji seorang pelatih tidak mampu menyeimbangi perekonomian keluarga. Sementara itu, Puding tidak patah semangat untuk mencari jimatnya. Puding teringat bahwa jimat tersebut jatuh di sebuah rumah. Dengan semangat Puding melompat, namun Puding gagal dan jatuh. Tanpa jimat tersebut, Puding tidak bisa melakukan apa-apa ketika di bumi layaknya kucing biasa. Di saat yang bersamaan, Lin datang untuk mengantarkan Siksili. Karena terlalu lama di bumi, tubuh Puding akan lenyap tanpa adanya jimat dan jalan satu-satunya, yaitu merubah bentuknya dengan hewan yang sejenis. Kebetulan di sana terdapat Siksili yang berada di bagasi mobil. Lalu Puding menatap mata Siksili dengan mata yang memerah. Dengan perlahan Puding berubah menjadi Siksili. Saat sang ayah mau mengambilnya, lalu sang ayah terlihat ketakutan, namun Lin tidak meresponnya, lalu pergi. Yang ternyata Puding sudah berubah sepenuhnya, namun hanya memiliki badan yang besar, yang sangat jauh berbeda dari kucing pada umumnya. Sang ayah membawa Siksili pulang untuk memperkenalkan pada keluarga kecilnya. Ibu yang melihatnya malah pingsan dan Yoyo senang karena mempunyai teman baru, sementara itu Yoho sibuk mengambil kesempatan untuk merekamnya. Ibu mengira kucing tersebut terdapat orang di dalamnya dan mengajaknya untuk berbaku hantam. Siksili merasa geram lalu menembakkan laser kepada mereka, lalu ketawa jahat. Namun sebenarnya itu adalah halusinasi Siksili saja. Siksili mencoba lagi dan lagi, namun usahanya sia-sia. Karena tanpa adanya jimat, Siksili tidak bisa menggunakan kekuatannya sampai Siksili menemukan jimatnya. Saat tengah malam, Siksili mengumpulkan pahlawan terdahulu yang sebelumnya pernah ditugaskan untuk menyerbu bumi. Para kucing akhirnya berkumpul di sebuah kafe yang khusus untuk para kucing. Siksili menanyakan kepada para kucing mengapa mereka meninggalkan misinya dan memilih untuk tinggal di bumi. Lalu para sesepuh kucing terdahulu menjawabnya, lebih baik Raja Kucing dan kaum para kucing yang lainnya untuk tinggal di bumi dan mencari tuan yang baik. Bersifat lucu kepada para manusia saja, itu sudah cukup. Siksili kesal, karena para sesepuh saja memilih untuk bermalas-malasan daripada menyerbu bumi. Karena tidak bisa untuk diandalkan, Siksili berniat untuk menyerbu bumi tanpa bantuan para kucing yang lainnya. Penyerbuan dimulai dengan mengeksekusi keluarga sang ayah. Saat mau masuk ke kamarnya, Siksili malah dikejutkan dengan ibu yang mengigau. Karena gagal, Siksili melanjutkan untuk mengeksekusi Yoho yang berada di kamarnya. Sama saja yang sebelumnya, Yoho juga mengigau, yang membuat Siksili menginjak kabel, lalu kesetrum, dan terakhir adalah Yoyo. Saat mau mendekat, Yoyo malah bangun dan menyarankan untuk tidur, atau ibu akan mengusirnya. Karena terlalu lelah, Siksili memutuskan untuk tidur dan melanjutkan misinya pada esok harinya. Keesokan paginya, ayah mencoba untuk memberi makan kepada Siksili. Namun Siksili tetap menolak walaupun sudah ditawarkan beberapa jenis makanan. Ayah dan sekeluarga pergi untuk mencari makan yang cocok untuk Siksili. Singkat cerita, akhirnya keluarga ayah kembali dan dikejutkan dengan rumahnya yang sudah berantakan. Yang ternyata semua itu adalah ulah Siksili yang sedang mencari jimatnya. Dan mengira bahwa merekalah yang telah menyembunyikan jimatnya. Lalu ibu semakin geram dan tidak segan untuk menghajar Siksili. Karena terlalu emosi, lalu sang ayah memberikan sebuah jigong untuk menaklukkan istrinya. Meskipun sang ibu selalu mudah marah dan berwatak galak. Namun dapat ditaklukkan jika jigong sang ayah masuk ke mulutnya. Mereka pun mau tidak mau harus membereskan barang-barangnya seperti kesemula. Di tengah pekerjaan mereka, satu persatu dari mereka menemukan benda yang hilang beberapa tahun yang lalu. Ayah menemukan dompetnya. Yoyo menemukan kacamata 3 dimensi Yoyo, menemukan boneka kesayangannya. Dan juga ibu menemukan sebuah benda yang diberikan dari ibunya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Mereka pun berterima kasih kepada Siksili, berkat dia mereka bisa menemukan barang yang telah lama menghilang. Karena masih nafsu untuk mengeksekusi keluarganya. Siksili mencoba untuk menuangkan racun ke makanan yang sedang dimasak. Yang nantinya mereka akan memakannya. Namun sayangnya keluarga ayah telah memesan pizza. Dan yang lebih mengecewakan lagi, masakan itu diberikan kepada Siksili. Lantas, Siksili kabur untuk menyelamatkan diri. Malam harinya, Siksili melihat 2 orang yang sangat mencurigakan. Dari pergerakannya, orang tersebut berniat untuk mencuri di sebuah rumah. Lalu Siksili punya ide dengan memanfaatkan maling tersebut untuk mengeksekusi seluruh keluarga sang ayah.
Kedua maling itu masuk lalu menyandera keluarga mereka dan meminta untuk menyerahkan semua harta mereka. Di sini Siksili mau berikut campur namun dilarang oleh keluarganya. Sampai di sini Siksili baru sadar bahwa keluarga sang ayah adalah keluarga yang baik. Kedua maling itu semakin tambah marah lalu Siksili keluar memberanikan dirinya untuk melindungi keluarganya. Kedua maling tersebut dibuat terkejut karena melihat kucing yang memiliki tubuh yang tidak wajar. Bukannya takut malah berniat untuk menjual Siksili ke kebun binatang. Mereka pun ketawa jahat, lalu Siksili menonjok kedua maling tersebut hingga tepar tidak berdaya. Lalu keluarga sang ayah bebas. Siksili merasa bahagia, mengurungkan niatnya untuk menyerbu bumi dan memilih tinggal bersama keluarga barunya. Pagi harinya, Yoyo mendapatkan kabar bahwa ia telah mendapatkan nilai yang rendah. Wali kelasnya meminta orang tuanya untuk menghadiri ke sekolah. Sampai di rumah Yoyo mau memberitahu kepada ibunya, namun karena terlalu sibuk Yoyo mengungkapkan niatnya. Yoyo bingung dan juga sedih karena tidak ada wakil yang lain kecuali orang tuanya. Yoyo punya ide bagaimana jika Siksili menggantikan orang tuanya karena memiliki badan yang sama seperti orang dewasa. Sampai di sekolah Yoyo membawa Siksili yang sudah didandani layaknya ibu-ibu arisan. Sampai di ruang guru, wali kelasnya terheran dan sekaligus curiga karena orang tua Yoyo memiliki badan yang besar. Wali kelasnya meminta untuk melepaskan maskernya, namun di sini Yoyo terus beralasan agar tidak ketahuan. Namun semua alasan yang katakan tidak mampu menumbangkan rasa penasarannya. Saat mau dilepas tiba-tiba Siksili bersin hingga maskernya menutupi muka gurunya. Kesempatan itu dimanfaat oleh Yoyo untuk menyimpan kacamata gurunya lalu memperbaiki penampilan Siksili. Namun, pandangan Siksili dialihkan dengan seekor burung. Gurunya semakin curiga. Lalu Yoyo menangis dan beralasan bahwa ibunya mempunyai penyakit yang aneh. Gurunya terharu dan membatalkan hukuman untuk Yoyo. Beberapa hari kemudian, sang ayah menjemput Yoyo, lalu mengajaknya untuk memeriksakan kakinya. Di sana ayah juga bertemu dengan penggemarnya bernama Miss Lee, yaitu salah satu gurunya Yoyo. Karena terlalu mengidolakan Miss Lee hingga terharu karena masih tidak percaya bahwa ia telah bertemu dengan sang idola. Di rumah terdapat dua rentenir yang mencoret-coret rumah mereka. Tanpa disadari, ternyata sang ayah pernah mendatangani sebuah perjanjian bisnis. Namun nyatanya ayah malah tertipu dan hutangnya mengarah ke keluarganya. Ibu marah dan terus saja menghajar sang ayah. Lalu ayah menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu mentransfer jigongnya. Di waktu yang sama, video Yoho tentang Siksili akhirnya viral dan mengajak seluruh keluarganya jadi pemain film dan juga bintang iklan. Singkat cerita, mereka satu keluarga mempromosikan produk dan juga bermain film seperti Kerasakti dan juga pertandingan tinju. Namun di sini terjadi kecelakaan, lampu yang di atas jatuh dan hampir mengenai Siksili. Namun Siksili didendang oleh ayah dan sayangnya yang kena adalah sang ayah. Siksili merasa bersalah dan berhutang nyawa kepada sang ayah. Lalu Siksili mendatangi perkumpulan para kucing. Para leluhur menanyakan kepada Siksili tentang penyerbuan terhadap keluarganya dan mengira bahwa Siksili telah luluh terhadap manusia. Siksili menjawab ia akan melakukan penyerbuan di waktu yang tepat. Di lain tempat, sang ayah yang sedang menunggu seseorang di sebuah kafe. Namun sang ayah malah dihampiri oleh beberapa orang penipu yang berusaha untuk menipunya. Para penipu itu menawarkan peta dari peninggalan dinasti Ming. Dan jika mendapatkan harta karun tersebut, maka orang itu akan kaya secara mendadak. Segala cara para penipu itu lakukan dan akhirnya ayah tergiur dan membeli barang tersebut senilai $2 juta. Di rumah, ibu mendapatkan kabar dari bank bahwa ayah telah mengambil semua isi tabungannya. Lalu ibu bergegas mencari sang ayah berada, beruntungnya mereka dibantu oleh Google Map yang telah dipasangkan oleh Yoho. Sementara itu, ayah telah kembali ke penipu itu dengan membawa semua sisa tabungannya. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh Miss Lee. Lalu para penipu itu mengira bahwa Miss Lee adalah istri sang ayah. Disusul dengan datangnya ibu dan terjadi kesalahpahaman. Ibu mengira ayah telah berselingkuh dengan Miss Lee. Tanpa pikir panjang ibu menghantam Miss Lee, ia pingsan tidak berdaya. Lalu pandangan mereka dialihkan dengan televisi yang memberitakan tentang ketiga penipuan yang masih dalam buronan. Ketiga buronan tersebut persis seperti orang yang berada di depan mereka. Ketiga penipu itu lari melarikan diri, lalu dikejar keluarga sang ayah. Karena banyak orang yang menghalangi, mereka pun kerepotan dan sampai tertinggal jauh. Para penipu itu masih sempat-sempatnya meminta foto bersama Siksili.
Penipu itu naik mobil lalu pergi ibu yang akan mengejarnya, namun sayangnya mobil mereka malah mogok. Ibu tidak tahan dengan emosinya, lalu ayah menggunakan jurus pamungkasnya untuk melemahkan anggapan dari sang ibu. Seketika ibu langsung terdiam dan mengatakan bahwa uang tersebut bisa saja untuk operasi kaki Yoyo. Jika operasi kali ini terlewatkan, maka kaki Yoyo akan tidak bisa berjalan normal untuk selamanya. Karena hal tersebut, ibu tidak mau lagi untuk tinggal bersama ayah dan memilih tinggal bersama orang tuanya untuk sementara waktu. Keluarga itu semakin kacau, namun sang ayah malah meminum minuman keras untuk menghilangkan rasa frustasi yang mendalam. Di sekolah, wali kelas Yoyo mengadakan lomba lari bersama keluarga. Sepulang sekolah, Yoyo mencari ayahnya, namun di rumah tidak ada orang sama sekali dan hanya ada Siksili saja. Lalu Yoyo meminta kepada ibunya untuk menghadiri lomba tersebut. Namun ibu tidak mau ikut jika berlomba bersama sang ayah. Lalu adegan berganti dengan ayah yang diseret Siksili ke lapangan sepak bola. Di sana, Siksili mengajak ayah untuk menjaga gawang yang ditendang oleh Siksili. Ayah menjadi lebih semangat karena teringat dengan keluarganya yang harus dijaga. Lalu Siksili mengajaknya untuk ikut berlomba bersama keluarga kecilnya. Di rumah, Siksili melihat sinar hijau yang ternyata itu adalah jimatnya. Siksili bingung karena tidak ada lagi niatan untuk menyerbu bumi. Lalu Siksili berencana akan melakukan sesuatu. Keesokan paginya pertandingan akan dimulai. Di sana Yoyo terus saja melirik ke arah jalan, berharap kedua orang tua Yoyo bisa datang. Dari tempat lain, ayah datang dengan disusul oleh ibu. Sebagai seorang pemimpin keluarga yang baik, sang ayah mencoba untuk menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan sama Miss Lee. Namun bukan karena itu, melainkan perkara penipuan yang telah menghabiskan uang untuk operasi Yoyo. Di sini ayah mencoba untuk mentransfer jigongnya agar bisa luluh dengannya, lalu ibu menolaknya dan pergi. Sementara itu pertandingannya akan dimulai. Yoyo berlari dan melompat, namun Yoyo kesandung yang membuat kedua orang tuanya menghampirinya. Yoyo meminta kepada orang tuanya untuk berdamai, tidak usah bertengkar lagi karena masalah uang. Di sana juga ada Siksili yang berada di pinggir lapangan. Siksili menyalurkan tangannya, lalu mereka pun mendengar terdapat suara yang berada di sekitarnya. Yang ternyata itu adalah suara Siksili. Karena jimat tersebut, Siksili kembali mendapatkan kekuatannya, yaitu salah satunya adalah dapat bicara bersama manusia. Satu persatu keluarga tersebut diberikan motivasi semangat. Yang pertama adalah sang ayah Siksili, mengatakan bahwa sang ayah adalah ayah yang baik, namun untuk lebih dewasa lagi, agar tidak mudah tertipu. Kemudian adalah sang ibu memiliki sifat yang galak, namun sebenarnya sang ibu adalah ibu yang baik untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian Yo-ho diberikan motivasi untuk semangat mencapai cita-citanya untuk menjadi sutradara yang handal. Lalu Siksili berpamitan untuk kembali ke planet asalnya. Dengan berat hati mereka pun tidak rela ditinggalkan begitu saja. Sementara itu pengumuman lomba bersama keluarga akan segera dimulai. Pertandingan diawali dengan Yo-ho, kemudian ibu lalu ayah. Di sini ayah lebih semangat dan berlari lebih cepat dari peserta yang lainnya. Dan terakhir adalah Yoyo masih kesusahan berjalan sehingga tertinggal jauh dari lawannya. Dan seketika alat yang membantu kaki Yoyo untuk berjalan tiba-tiba terlepas satu persatu dan berlari dengan normal. Para penonton dibuat terharu begitu juga dengan keluarganya. Yo melirik ke tempat Siksili, namun ia sudah tidak ada di sana. Yang ternyata sebelum itu Siksili mentransfer kekuatan jimatnya untuk menyembuhkan kaki Yoyo. Siksili berpesan untuk lari sekencang-kencangnya walaupun sangat kesusahan untuk berlari. Di tempat lain, Siksili dijemput kapal angkasa untuk kembali ke planetnya. Sebelum itu Siksili menghapus ingatan para manusia, termasuk keluarganya, agar tidak ingat lagi jika mereka telah bertemu dengan Siksili. Singkat cerita, Siksili sampai di planetnya. Di sana Siksili memberikan informasi kepada Raja Kucing dan menceritakan tentang bumi. Bahwa bumi sangat berbahaya bagi umat kucing. Di sana manusia mempunyai senjata terkuat, yaitu cinta yang membuat para kucing luluh terhadap manusia. Sang Raja Kucing tidak mau tahu dan menganggap misinya telah gagal. Siksili diberi hukuman, yaitu tidak bisa berubah bentuk seperti aslinya, dan juga dihukum menggali kentang untuk seumur hidupnya. Di dalam hukuman itu, Siksili tidak lupa untuk melihat langit dan membayangkan salah satunya adalah bumi. Lalu datang sekawanan anjing. Para anjing itu dari planet Guguk. Mereka datang ke planet Meyong untuk mampir mencari makan. Kaum anjing mengatakan mereka memiliki tujuan untuk pergi ke bumi.
Siksili yang mendengarnya berniat untuk ikut dengan mereka dengan bayaran semua kentang miliknya. Singkat cerita, Siksili sampai di bumi dan langsung ke rumah keluarganya. Sampai di sana, ayah dan keluarga kecilnya dibuat ketakutan karena melihat kucing memiliki badan yang tidak wajar. Siksili sedih sekaligus kecewa, lalu pergi. Sili baru teringat sebelum meninggalkan bumi, Siksili telah menghilangkan ingatan mereka. Tak jauh dari sana, sang ayah membuka pintunya yang ternyata keluarganya masih ingat dengan Siksili dan menyambut Siksili dengan bahagia. Sinar penghapusan itu hanya menghilangkan ingatan mereka, namun bukan berarti dapat menghilangkan hati mereka. Ingatan keluarga sang ayah tidak hanya disimpan di otak, tapi juga disimpan di hati. Di akhir film, mereka mendapatkan kabar bahwa peta dari penipu itu adalah peta asli dari dinasti Ming. Para miliarder memasang hadiah $100 juta bagi yang menemukannya. Lantas mereka pun berbondong-bondong mencari peta yang mereka simpan. Dan film pun selesai. Itulah dia alur cerita film yang berjudul Meong. Film yang menceritakan tentang kaum kucing yang mau menginvasi bumi, namun tidak ada satu kucing pun yang mampu melawan senjata rahasia manusia. IMDb untuk film ini adalah 4,5. Dan saya undur diri, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.